Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita sempat hadir berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, di Aula Polres Mamuju Tengah, dalam rangkaian pers rilis sehubungan dengan kasus yang menonjol di akhir dan awal tahun. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kapolres Mamuju Tengah selaku penanggung jawab media dalam hal ini rilis di Polres Mamuju Tengah, yang terhormat Bapak Kasih Propam Polres Mamuju Tengah selaku pengawas personil Polres Mamuju Tengah, yang terhormat Bapak Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah selaku moderator serangkaian kasus yang sedang marak di media, dan rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada saat ini rekan-rekan saya, sepatah kata yang saya sampaikan selaku Kasih Humas Polres Mamuju Tengah, selaku penyelenggara rilis di Polres Mamuju Tengah ini, sedikit saya berikan gambaran. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan, ada beberapa rekan media yang selalu bertanya di akhir tahun, kapan ada rilis di akhir tahun tentang kasus yang menonjol. Jadi saya sampaikan untuk rekan-rekan semua bahwa selama di akhir tahun kita bersama Nakes, TNI dan Polri dalam hal menggalakkan vaksinasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kita ada di lapangan semua. Sementara kita di target harus mencapai 70% pencapaian target vaksin untuk mengacu ke tahap kedua untuk 6 tahun plus. Jadi lewat ini saya sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, karena di akhir tahun itu ya seyogyanya harus ada rilis tentang kasus yang menonjol di akhir tahun. Dan beliau Bapak Kapolres sudah menyampaikan juga, ada beberapa media, bahwa kita ada lagi sibuk dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan vaksin COVID-19. Jadi rekan-rekan semua, saya ucapkan banyak terima kasih untuk media yang ada di Mamuju Tengah atas kebersamaannya selama ini dan solid. Karena saya, media yang dari luar juga menyampaikan kepada saya bahwa media di Mamuju Tengah itu sangat bagus, semuanya kompak. Cuma yang timbul dalam pertanyaan saya, rekan-rekan media, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di daftar yang saya lihat di pemerintahan Mamuju Tengah itu sampai 60 lebih media yang ada di Mamuju Tengah. Nah, ini sebenarnya harus duduk bersama dengan pemerintah yang ada di Mamuju Tengah dalam hal penempatan keberadaan media. Kok sampai 60? Ternyata saya tanya rekan-rekan media yang eksis selama ini, yang ada di Mata ini cuma kurang lebih 30. Makanya saya pribadi dari Humas selaku media di Polres Mamuju Tengah mau duduk bersama sambil
ngopi bareng membahas tentang hal ini. Karena kenapa? Kita banyak kecolongan dengan kasus-kasus yang tidak disangka-sangka munculnya. Karena kenapa? Selama ini kita diacungkan jempol dari media luar bahwa media di Mamuju Tengah itu sangat kompak. Saya juga disampaikan rekan-rekan dari Humas Polda, bagus di Mamuju Tengah. Kenapa? Setiap ada kasus yang mau di publik, yang mau dirilis itu semuanya kompak, semua, tidak ada yang lewat samping. Dalam artian seperti hal yang baru terjadi ini, makanya kita adakan, saya sampaikan Pak Kasat Reskrim, saya menghadap sama beliau Pak Kapolres Mamuju untuk mengadakan rilis. Kenapa? Kita kecolongan satu kasus yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, rekan-rekan. Kenapa? Di media itu ada yang merilis bahwa tidak ada penanganan sama sekali. Makanya Pak Kasat Reskrim membawa yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan secara real dan mendetail. Saya kira untuk pembuka, rekan-rekan, untuk sementara dari saya, dan selanjutnya perjanjian akan diberikan kepada Pak Kapolres Mamuju Tengah selaku penanggung jawab media di Polres. Untuk itu saya serahkan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, Pak Kasih Propam, Kasih Humas, yang dari perwakilan media, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian dari media di Mamuju Tengah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini, di aula ini, sekaligus silaturahmi, karena di awal tahun ini baru ada kesempatan, tadi disampaikan Pak Kasih Humas, hampir 1 tahun ini rekan-rekan media mungkin tahu kesibukan yang sangat luar biasa dalam rangka mendukung program pemerintah percepatan penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Mamuju Tengah. Dan alhamdulillah pada tanggal 31 Desember kemarin untuk di Mamuju Tengah kita sudah 70%. Cuma memang sekarang akan dilanjutkan lagi di usia di 6+ ke atas. Sama juga hari ini rekan-rekan, saya dari awal mohon maaf mungkin tidak sempat mengikuti sampai selesai. Setelah ini saya akan ke Polda untuk rapat dengan Bapak Kapolda untuk pelaksanaan vaksinasi tahap 2. Itu yang, tapi rekan-rekan mungkin tidak akan mengurangi hikmatnya acara ini, kegiatan hari ini. Saya hanya sebagai pimpinan Polres menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua awak media yang ada di Tengah telah membantu Polres dalam hal sebagai penyambung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, penanganan kasus yang ada di sini, sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih jelas. Kami juga sadari tanpa keberadaan rekan-rekan semua tidak ada artinya pekerjaan yang kita laksanakan di Polres. Dan walaupun mungkin dari satu sisi bisa mengungkap atau berhasil menyelesaikan, tetapi kalau rekan-rekan tidak membantu dalam hal meneruskan informasi maupun berita, kita juga tidak akan bisa sukses.
Kami sangat bersyukur keberadaan Polres Mojo Tengah di usia 2 tahun ini, rekan-rekan media di Mojo Tengah khususnya betul-betul menjadi mitra kepada Polres, Polsek, jajaran, sehingga alhamdulillah sampai saat ini penilaian pimpinan baik di tingkat Mabes sana, tingkat Polda, alhamdulillah masih dalam taraf yang baik, belum ada teguran yang berarti. Mungkin secara singkat yang permasalahan kemarin kami juga menyambung bahwa memang kemarin sempat ada itu sampai viral ya, sampai ke pimpinan tingkat atas karena ya mungkin pemerintahan yang kurang seimbang ya dalam hal penanganan. Sempat juga kami ditegur bahwa permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan hampir dikatakan betul-betul penyidik dalam hal ini unit PPA Satreskrim tidak berbuat sama sekali, termasuk yang fatal lagi karena di pemerintahan melepaskan tersangka. Jadi kami sudah luruskan, ya mungkin rekan-rekan secara singkat bisa kita jelaskan bahwa kejadian itu kan di tanggal 16 kalau tidak salah, November lagi. Di November dan tidak dilaporkan pada saat itu juga karena kondisi korban yang memang belum stabil dan tidak sadar pada saat itu, dan nanti sekitar tanggal 20 November baru dibuatkan laporan polisi. Itu pun secara singkat karena anak ini harus dirujuk gitu. Pada penanganan awal sudah kita tangani, tetapi dalam hal penanganan satu kasus atau tindak pidana harus kita minimal 2 alat bukti pada saat itu. Dan saat itu kita belum, karena kita harus meminta keterangan korban. Dilemanya lagi karena korban harus rujuk pengobatan lanjutan di Makassar. Dan penanganannya yang diduga pelaku pun pada saat itu sudah diamankan, sudah dan wajib lapor. Dan alhamdulillah si korban ada pemulihan atau ada sembuh itu sekitar pertengahan Desember. Pada saat itulah Pak Kasat dan unitnya menyambangi, baru ada komunikasi dan dari korban menyampaikan, dari situlah terang benderang permasalahannya. Pada saat dijelaskan itulah ambil keterangan, inilah pelakunya. Dan itu hanya sebagai gambaran bahwa betul-betul kita tidak mengabaikan permasalahan ini. Ya, walaupun sempat viral bahwa si keluarga pelaku ini, keluarga di bawah kurang mampu, itu pun di tanggal 31 Desember, bukan karena kita ini, itu kami sudah mengunjungi. Kita sudah silaturahmi di sana, melihat kondisi yang sebenarnya ternyata betul. Dan alhamdulillah itu berkat awak media juga di Manteng yang memberikan informasi dengan situasi kondisi keluarganya, dan alhamdulillah kita bisa mendatangi di hari berikutnya Pak Kasat Reskrim dan Kasat Intel juga sudah betul-betul kita memastikan si korban ini sudah bisa kita ajak berkomunikasi, memberikan keterangan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tangani betul-betul. Penahanan kita sudah dan kasus ini sudah tahap kita sudah buat SPDP ke kejaksaan, dan mohon doanya, mohon dukungannya. Kami berharap mari kita bersama-sama kawal kasus ini, kita kawal permasalahan ini sehingga segera cepat rampung, dan kita tunggu apa yang akan pada saat nanti di persidangan nanti. Kita saat ini segera merampungkan berkas pemeriksaannya, melengkapi pemeriksaan saksi-saksi, termasuk semua yang berkaitan dengan permasalahan dari awal kenapa bisa terjadi. Jadi sengaja kami undang di luar dari permasalahan ini, nanti mungkin ada sesi kita lanjutkan, termasuk jangan hanya kasus ini, kalau mungkin masih ada yang
di rekan-rekan media yang masih ini, silakan kita sharing sehingga bisa dijelaskan lebih jelas, lebih mendetail sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kalau yang kemarin ini ya itulah kami berharap ke depan bantuan rekan-rekan tolong untuk mempublish sesuatu pemberitaan apalagi yang belum, tolong bisa langsung ke penyidiknya atau kasatnya atau penanggung jawabnya atau kapolseknya atau kasih humas sehingga kita bisa saling betul memberikan info yang betul. Tadi sampaikan Pak Kasih Humas yang sampai bias padahal tidak seperti itu permasalahannya. Ini jadi panjang karena kemarin kami harus menjelaskan ke Mabes Polri dan kami jelaskan ini ditahan jenderal. Tidak seperti yang ada di media bahwa reskrim tidak menangani bahkan melepas dengan pertimbangan tidak ada saksi, padahal bukan seperti itu pernyataannya. Pernyataannya yang betul bahwa si korban ini belum bisa diminta keterangan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Makassar sehingga terduga pelaku itu masih kita kenakan wajib lapor sehingga bisa sambil melengkapi bukti, melengkapi apa yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah setelah datang langsung kita proses ambil keterangan karena si korban sudah bisa kita ajak ngobrol. Dan pada situ alhamdulillah kita bisa segera membuat melengkapi administrasi pendidikan, membuat spring penahanan sambil menunggu proses rampungnya berkas sehingga segera bisa dilimpahkan. Itu rekan-rekan yang saya sampaikan. Nanti mungkin secara jelas dan rincinya akan dilanjutkan Pak Kasat Reskrim dan Kasih Propam beserta Kasih Humas. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini jam 11 saya harus berangkat. Sudah ditunggu Bapak Kapolda untuk pelaksanaan vaksinasi kedua nanti di Mamuju Tengah. Kami mohon maaf Pak dari media, kami betul-betul mohon maaf, kami masih ingin ngobrol-ngobrol lama, lebih lama, tetapi ada hal yang sangat penting juga sehingga kegiatan ini mungkin saya tidak bisa tuntaskan pada kesempatan hari ini. Insya Allah saya juga berharap tadi sampaikan Pak Sam, mohon doanya mungkin dalam 1-2 minggu ini kita akan sudah boyongan ke Polres baru, kita mungkin supaya lebih intens untuk melaksanakan kopi morning lah dengan rekan-rekan media sehingga bisa lebih terjalin silaturahmi yang baik, yang persahabatan dan pertemanan yang lebih baik sehingga kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi yang lebih baik untuk mewujudkan ke depan. Itu yang pembuka dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang saya hormati, Pak Kasih Humas, Kasih Propam, perwakilan dari media, dan serta seluruh media yang sempat hadir di siang hari ini. Saya selaku Kasat Reskrim mengucapkan terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja langsung terkait penganiayaan yang terjadi pada bulan November 2021, tepatnya pada bulan tanggal 16 November, yaitu kejadiannya di Desa Weputik, di tempatnya salah satu dari orang tua tersangka di dekatnya. Cerita dari awal, rekan-rekan, saya sampaikan biar lebih tahu detailnya, secara detail terjadinya pemukulan, sampai terjadinya pemukulan ini dasarnya seperti apa, biar rekan-rekan media itu tahu. Jadi awalnya ceritanya itu berawal dari tanggal 16 itu kurang lebih tanggal jam 23 lewat, seingatnya dari korban. Mereka berkumpul berempat, berteman, melakukan pengrusakan. Mereka berkumpul di depan rumahnya salah satu orang tua, salah satu dari tersangka. Berawalnya mereka gedor-gedor pintu, ada salah satu temannya
Untuk keterangan korban, dari korbannya sendiri, saya masih mengambil beberapa saksi lagi yang belum saya masih saya sebentar saya panggil, mungkin besok atau karena yang dari bertemannya dari korban ini, dari awal mulanya sampai terjadinya pemukulan ini, setelah digedor-gedor pintu ini dari rumahnya orang tua dari pelaku, akhirnya aku berkumpul yang warga kumpul, dan orang tua dari salah satu tersangka ini menelpon anaknya ini, tersangka ini, saya tetapkan sebagai pelaku sekarang. Akhirnya berempat ini kabur. Sempat ada beberapa yang ditahan sama warga, yang dua ini melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun salah satu dari mereka berpapasan dengan kedua pelaku yang berboncengan menggunakan motor MX King waktu itu, dan langsung melakukan pemukulan hingga terjatuh. Posisinya di situ pemukulan satu kali hingga terjatuh dan terbentur cor parit di situ, cor parit di putih itu. Hingga untuk keterangan dari pelaku masih sanggup melarikan diri, tapi cuman keterangannya dari korban, seingat dia tidak ingat apa-apa lagi, sudah tidak tahu kejadian setelah dipukul dan terjatuh. Itu satu. Jadi mungkin kami juga akan melakukan rekonstruksi ulang lagi terkait itu, yang ke akhirnya lanjut pada tanggal 17 itu 16 itu tidak dilakukan melapor polisi. Jadi kedua belah pihak sempat melakukan penyelesaian secara keluarga tapi tidak ada ujung tumunya. Akhirnya pada tanggal 20 dari pihak korban akhirnya melakukan pelaporan. Setelah melakukan pelaporan, karena kondisi korban waktu itu sempat tidak sadar, tapi cuman dengan keadaan mungkin linglung pada posisinya seperti itu, dan akhirnya dirujuklah mereka di Makassar waktu itu, langsung dirujuk bukan ke Makassar, di Palopo, di Palopo. Sempat di Palopo berapa lagi, tidak ditolak lagi di Palopo karena tidak ada dokter bedah. Dirujuk lagi ke Waidin, kurang lebih secara singkatnya kurang lebih tanggal berapa? 16 pertengahan, 16 sudah sampai sini. Kami melakukan pemeriksaan terhadap kedua dari orang tua pelapor, terus dari korbannya. Kendala kami, ini saya sampaikan, kenapa kendala kami itu mereka yang bersangkutan korban tidak ingat apa-apa. Kondisinya waktu saya BAP pertama mereka tidak ingat apa-apa. Yang diingat itu ada salah satu temannya, itu saja. Makanya kami waktu itu, saya ulang lagi, saya kembali flashback, mereka yang untuk di awal dua pelaku ini sempat diamankan, bahasanya bukan kami tahan, habis itu saya keluarkan. Rekan-rekan media kemarin ada beberapa yang sempat viral sampai pimpinan tertinggi kami itu menyampaikan bahwa kami melepaskan dari kedua korban, bahwa saya bukan melepaskan, saya belum melakukan penahanan, bahwa waktu itu saya belum melakukan penahanan kedua pelaku dan terduga pelaku ini karena belum dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP yang harus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Kami belum memenuhi unsur karena visum pun sampai sekarang kendala kami di visum pun, dokter yang menangani waktu itu juga belum bisa mengeluarkan karena satu dokternya yang menangani waktu itu di Puskesmas Topoyo. Sekarang saya sudah melakukan permintaan visum tapi sampai sekarang belum
ada keluar visum karena dokternya satu habis kontraknya, yang kedua lanjut kuliah, lanjut pendidikan. Mungkin nanti saya koordinasi lebih lanjut bagaimana karena penanganan di Puskesmas Tokoyo. Mungkin nanti atau bisa mengeluarkan dari dokter Wahidin atau seperti apa yang dari rumah sakit Wahidin. Saya bakal proaktif lah segera menyelesaikan kasus ini karena visum pun sekarang kendala kami belum ada. Yang kedua itu untuk masalah penahanan yang jelaskan tadi, saya bukan melakukan penahanan dan saya lepaskan, bukan, tapi kami mengamankan korban, mengumpulkan alat bukti dulu 1 kali 24 jam, 2 alat bukti yang cukup, mas kurang, kami wajib laporkan. Bahasanya bukan kami bebaskan, tapi kami wajib laporkan pada waktu itu. Tapi cuman bahasanya di media sebelumnya itu kami bebaskan, bahwa mereka bukan kami bebaskan, tapi kami wajib laporkan. Itu yang diingat kepada rekan-rekan media. Untuk sekarang kasusnya sudah saya naikkan sidik dan saya tetapkan tersangka. Sempat itu berita viral pada awal bulan Januari 2022 bahwa kami belum melakukan apa-apa. Itu bahwa tidak benar. Saya sudah melakukan penyampaian sidik itu pada tanggal 28 Desember. Saya sudah melakukan tahap sidik. Kami sudah melakukan tahap sidik. Kami melakukan penangkapan pada bulan tanggal 31. Kami melakukan penangkapan pada kedua terduga pelaku pada tanggal 31 Desember. Dan tanggal 1 kami sudah tetapkan sebagai tersangka dan itu sudah saya naikkan kata-kata tersangka, dan tanggal 1 saya melakukan penahanan pada kedua pelaku ini. Untuk sekarang kasusnya sementara kami melengkapi kendala-kendala kami sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa hal masalah visum dan saran saya juga karena ada perbedaan pendapat karena dari pelaku menggunakan tangan kosong, tapi seingatnya dari korban menggunakan benda tumpul atau kayu. Seingatnya, mungkin karena kondisinya korban juga masih sekarang udah mulai normal. Sebelumnya kemarin kan tidak terlalu ingat, makanya kami sambil tidak memaksakan dari korban karena posisinya juga korban ini adalah anak bawah umur yang masih berumur 15 tahun. Untuk saran kami nanti mungkin kami akan melakukan rekonstruksi ulang yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kami kalau memang berkenan dalam melakukan rekonstruksi ulang juga bisa juga dari rekan media ikut dalam pelaksanaannya. Nanti kami carikan waktu dulu, saya lengkapi dulu beberapa administrasinya kami, terutama visum. Ini kendala dari kami. Visum ini keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan mungkin ini kena benda tumpul dan sebagainya, kena pukulan atau seperti apa itu belum keluar. Itu bukan wewenang kami cuma melakukan permintaan visum saja. Yang berwenang itu dari kedokteran yang mengeluarkan visum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada rekan-rekan ditanyakan atau seperti apa, mungkin yang selagi saya bisa jawab pasti saya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ini pasal apa yang dikenakan ini, Pak? Oh iya, coba saya sebutkan. Langsung saya jawab saja. Pasal yang saya sangkakan itu pasal 170 ayat 2 ke 1 atau 2 KUHP pidana, atau pasal 351 KUHP pidana ayat 2 KUHP pidana, junto pasal 5556 KUHP pidana, dan 80 ayat 2 junto pasal 769
C. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tentang tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ini saya jelaskan juga hukuman pidana penjaranya kurang lebih hukuman maksimalnya 5 tahun penjara. Gitu. Jadi kami kenakan mereka 170-nya dilakukan dengan bersama-sama. 351 itu ayat 2 itu luka berat dan terutama pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang lebih tinggi. Jadi dari mereka yang saya kenakan pasal ini semua ini mungkin nanti diambil salah satu paling tinggi, yaitu mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini Undang-Undang 351 itu hukuman penjaranya 351 itu 4 tahun. Untuk pasal 80 ayat 2 dia 5 tahun kenanya untuk perlindungan anak. Pasal 80 ayat 2 nya juga ini. Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin itu ada yang tanyakan lagi? Dan kami saya tambahin lagi juga, saya selepas dari kemarin, saya bukan sebelum viral ini, rekan-rekan, saya kemarin bukan melakukan apa untuk mengangkat. Kayak saya kemarin sempat sama pers, ada juga saya datang ke sana, itu semerta-merta karena saya dari sisi kemanusiaan saya, ini tambahan dari saya aja, dari sisi kemanusiaan saya dengan kondisi orang tua yang single parent. Ini sebelum viral ya, karena kemarin viralnya itu pada yang dari Jakarta itu sempat karena mereka tidak mengikuti perkembangan di sini, ditahan dan sebagainya. Jadi saya selaku Kasat Reskrim dan posisinya melihat orang tua korban single parent menghidupi 4 orang anak, saya merasa kasihan, saya merasa iba. Akhirnya saya waktu itu juga setelah melihat seperti itu, saya sebelumnya tidak tahu kondisinya korban sebelum tidak tahu. Tapi waktu itu juga karena dari pers melihatkan saya kondisi korbannya seperti ini, karena kemarin yang melakukan pemeriksaan dari diri saya. Karena saya merasa melihat kondisi korbannya seperti ini, akhirnya saya pada waktu itu juga saya langsung datang ke tempatnya korban secara spontanitas dan memberikan bantuan sedikit walaupun, dan saya sampaikan juga kepada korban bahwa kalau nanti terjadi apa-apa atau mungkin bisa saya bantu mungkin kami bakal bisa bantu. Karena dari sisi kemanusiaan kami, saya melihat dari kondisi rumahnya, kondisi orang tuanya korban itu seorang single parent. Jadi saya merasa iba saja. Mungkin dari rekan-rekan juga nanti ada bisa membantu, ya setidaknya bantu nge-share atau mencari bantuan kepada tidak ada salah. Saya terus terang saya pun di sini sempat saya juga tanyakan rekan letting saya, teman-teman bertugas saya mungkin ada yang bisa bantu. Terus terang saya iba melihat kondisinya korban seperti itu, saya iba karena posisinya juga dia masih mempunyai kehidupan yang masih panjang, terutama dia tuh anak. Dan saya sebenarnya ambil resiko. Ini visum pun belum keluar, walaupun sudah nyata itu. Tapi Bapak, iya. tidak ada ke pasal yang lebih berat lagi, karena saya rasa kalau cuma 5 tahun itu kayak rendah sekali. Karena ini mengangkut penganiayaan. Iya, kalau kami Bu, saya ini sudah pasal paling tinggi yang saya kenakan. Kalau mungkin lebih tingginya, ya nanti mau saya cari lagi. Yang jelas ini pasal yang sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun terlepas dari posisi korbannya seperti itu, kami juga harus sesuai dengan prosedur. Nanti saya disalahkan lagi. Saya kadang sesuai dengan prosedur. Kayak kemarin ada hak mereka, tersangka korban itu ada hak mereka.
Jadi saya harus melindungi hak mereka. Tersangka dan korban itu ada hak mereka. Makanya kemarin yang terduga pelaku pun tidak kami langsung saya tahan, tidak semerta-merta kami tahan, harus ada prosedur. Visum saja sampai sekarang harus belum keluar. Tapi tetap saya kejar, mungkin kan tetap bisa keluar terkait visumnya. Tapi kami, yaitu saya kembali lagi terkait penahanannya kemarin itu, saya mohon maaf. Saya terus terang itu bukan melakukan penahanan dan itu saya lepaskan. Saya yang saya wanti-wanti dari kemarin itu bukan saya lepaskan, tapi saya wajib laporkan mereka ini. Bahkan mereka pun waktu korban saya periksa, orang tua saya periksa, orang tuanya saya BAP lagi ke sini, mereka pun sempat hadir juga ke sini dan akhirnya saya karena sudah saya BAP naikkan sidik, langsung saya amankan 1x24 jam dan melakukan penangkapannya. Untuk Bu, untuk masalah pasalnya itu udah paling tinggi karena bukan mengakibatkan kematian, tapi luka berat. Jadi udah saya pasalkan, saya taruhkan di ayat 2. Jadi ayat 2 itu lebih tinggi daripada ayat 1-nya. Jadi untuk sekarang